Selamat pagi Sobat Betari, salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan kita semua pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat. Kembali lagi bersama kami dalam Betari Podcast. Betari, berbudi, dan berprestasi. Dalam program podcast kita pada kali ini masih menyambung pada podcast yang minggu sebelumnya, yaitu kita masih akan membicarakan mengenai prestasi anak-anak Betari yang hebat. Sebelum kita membicarakan lebih jauh lagi bagaimana prestasi anak-anak tersebut, jangan lupa Sobat Betari untuk mensubscribe, like and share, dan komen agar channel Betari semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Dalam podcast kali ini, Bu Lili akan ditemani oleh dua anak-anak hebat yang berprestasi, yaitu yang pertama akan ditemani oleh Ananda Evania Areta Fitri Rosyidi, dan nanti pada sesi kedua akan ditemani oleh Ananda Diof Akbar Ikranagara. Ya. Langsung saja kita mulai acara bincang-bincang santai kita, ya. Di depan saya langsung ini ada Mbak Reta. Tak kenal maka tak sayang. Di sini yang kenal hanya Bu Lili. Bu Lili biasa memanggil Mbak Reta. Sekarang sebelum kita memasuki perbincangan yang lebih santai, silakan Mbak Reta, saya persilakan untuk memperkenalkan diri dahulu. Halo Sobat Betari, nama saya Evania Areta Fitri Rosyidi. Saya berada di kelas 6B. Umur saya 12 tahun, akan beranjak ke umur 13 tahun. Ya, di sini Mbak Reta, di dalam kurikulum vitae-nya, Mbak Reta ini adalah salah satu siswa Betari yang berprestasi. Berprestasi dalam bidang apa? Ya, mari kita simak perbincangan kita. Dalam kurikulum vitae di sini dijelaskan bahwa Mbak Reta ini pernah memenangkan beberapa lomba. Silakan Mbak Reta, lomba apa saja tepatnya? Jadi saya pernah memenangkan lomba juara 1 KSN pada bidang matematika. Selain itu ada lomba IMSC, Ijen Mathematics Science Competition di Banyuwangi, mendapatkan medali perunggu. Setelah itu ada lomba ROMC secara online High Distinction, dan ada lomba kompi diadakan oleh KPM, mendapatkan merit begitu. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Reta. Ya. Hebat sekali, masih kecil-kecil cabai rawit, ya. Mbak Reta ini masih duduk di kelas 6, tetapi sudah menjuarai beberapa bidang. Tapi di sini yang saya lihat ini khususnya pada bidang matematika, ya. Iya. Iya. Bagaimana Mbak Reta persiapannya dalam menghadapi lomba matematika yang pernah diikuti, khususnya pada KSN ini? Jadi persiapan saya pada lomba KSN kemarin, saya les di suatu sanggar di Sumber dan juga belajar di rumah sendiri. Hebat sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tetap yang menjadi yang nomor pertama, ya. Ya, jadi kuncinya jika ingin berprestasi seperti Mbak Reta adalah yang pertama memperhatikan saat diberikan penjelasan oleh Bapak Ibu guru, dan juga tadi Mbak Reta menyampaikan selain dari Bapak Ibu guru, Mbak Reta ini masih haus akan ilmu, masih merasa kurang sehingga Mbak Reta mendalami matematika melalui sanggar belajar matematika, ya, di Sumber tadi. Mbak Reta, sejak kapan tepatnya Mbak Reta mengikuti tambahan belajar di sanggar ilmu tadi?
Jadi sejak kelas 2 semester 2 pada tahun 2017 sampai sekarang sampai 2021, tapi sekarang sudah berhenti karena masih fokus ke sekolah untuk ujian akhir kelas 6 nanti. Pinter sekali. Jadi ternyata sudah hampir 5 tahun ya, Iya. Mbak Reta mengikuti sanggar tersebut. Hebat sekali. Jadi ternyata benar, untuk meraih prestasi juga memerlukan perjuangan dan usaha ya Mbak Iya, Reta ya. benar. Iya. Jadi karena sudah terbiasa, itulah Mbak Reta akhirnya benar-benar sudah siap ketika kemarin mengikuti KSN. Benar. Dan berhasil menyabet juara 1 tingkat Kecamatan dan kabupaten. kecamatan dan kabupaten Jombang. Hebat sekali. Selain mengikuti KSN Matematika, Mbak Reta ini juga pernah mengikuti lomba IMSC di Banyuwangi. Coba Mbak Reta, apa sih IMSC? Soalnya masih kurang familiar di telinga kita semua. Jadi IMSC itu Ijen Mathematics Science Competition. Ijen Mathematics Science Competition. Wah, Ijen. Berarti ini memang ada di gugus Banyuwangi sana ya? Ya. Oh iya, pinter sekali. Apakah ada perbedaan dalam mempersiapkan KSN dan mengikuti IMSC ini? Ya ada, lebih semangat lagi, lebih berjuang lagi, seperti itu. Iya, karena kalau IMSC ini kita sudah dengan kabupaten yang lain ya. Ya. Iya. Terus IMSC ini kemarin dilakukannya juga secara online atau daring atau luring ya? Langsung di kertas. Oh, langsung di kertas. Ya. Jadi rasanya itu lebih kompetisi ya. Iya. Sedangkan kalau KSN kemarin karena ada pandemi ya, Benar. sehingga semuanya dilakukan secara Online. daring. Iya, secara online. Sedangkan IMSC ini dilakukan secara luring gitu ya. Benar. Benar sekali. Mbak Reta, ini tadi dari pertama sampai sekarang Mbak Reta sejak kelas 2 pun sudah memilih untuk tambahan pelajarannya memilih matematika. Benar. Benar ya? Lomba-lomba yang diikuti juga mengarah kepada matematika. Benar. Iya. Kenapa sih Mbak Reta ini kok suka sekali dengan matematika? Padahal kalau anak-anak lain kan mengatakan matematika itu momok, menakutkan, susah. Nah, bagaimana dengan Mbak Reta ini? Ya sebenarnya matematika itu gampang kalau mau dipelajari, dipahami, ditekuni terus-menerus. Karena matematika itu ya sama-sama aja dari kelas 1 sampai nanti kita cuma tahu rumusnya aja itu sudah bisa memahami, mempelajari, mengerjakan soal-soal. Jadi matematika itu sebenarnya tidak susah, tapi malah menyenangkan dan mudah. Nah, tuh kan Sobat Betari, mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Mbak Evania, bahwa matematika itu sebenarnya menyenangkan. Yang menjadi kunci hanya perlu terampil dan berlatih. Tuh kan, jadi saya yakin sobat-sobat Betari yang lain pun akan lebih bersemangat dalam belajar matematika. Tidak ada kata yang sulit. Tuh kan, benar apa yang disampaikan oleh Mbak Reta. Ya ini, kalau kita membicarakan anak berprestasi itu bukan hanya di sekolah. Benar. Ya, jadi prestasi itu tidak hanya bisa diwujudkan dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah, tapi ini pasti juga ada kesinambungan dengan kegiatan Mbak Reta di rumah. Ya, coba sih Mbak Reta ceritakan sedikit saja
kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Reta ini apa saja yang dilakukan di rumah? Kalau dulu pas mau menghadapi Olimpiade, pulang sekolah langsung makan, habis itu siap-siap, jam 2:30 lewat 15 menit itu sudah berangkat karena perjalanan ke sini dari Sumber itu 15 menit kurang lebihnya. Setelah itu, setelah les, pulang itu mandi, habis itu makan lagi, setelah itu belajar lagi dan habis itu tidur. Tuh kan membutuhkan perjuangan. Ya kalau di sini wow, dari pulang ini kebanyakan banyak belajarnya ya. Iya. Ya, ini Mbak Reta tidak pernah merasa stres? Sebenarnya awal-awal memang capek, stres, lelah, ingin menyerah. Tapi kalau sudah terbiasa, ya sudah santai saja gitu. Sudah terbiasa, dijalani saja. Kalau memang suka dalam suatu bidang, ya memang suka itu kan ya jadi terbiasa lah, seperti itu. Ya, hebat sekali. Jadi Mbak Reta ini artinya Mbak Reta sudah menanamkan kedisiplinan ya. Jadi dari awal itu memang agak perlu dipaksa ya. Untuk menjadi pembiasaan di awal itu perlu ada paksaan. Lama-kelamaan Mbak Reta pun menyadari ternyata ini penting bagi dirinya. Ya, sehingga Mbak Reta akhirnya menjadikan itu sebagai sebuah hobi ya. Benar. Ya, sehingga dalam menjalani tidak lagi merasa terbebani. Hebat sekali. Mbak Reta, nanti rencananya ke depan ini apakah Mbak Reta juga masih terus ingin mendalami khususnya matematika ini pada sanggar belajar tersebut atau bagaimana? Masih, cuman karena nanti kelas 6 ada tanggungan ujian akhir, jadi hari ini tuh dan berikutnya masih stop dulu. Setelah itu kalau sudah ujian akhir itu kan sudah tidak punya tanggungan, jadi mungkin akan dilanjut lagi. Ya, pinter sekali ya. Jadi saya Bu Lilik secara pribadi juga menaruh harapan Mbak Reta ini prestasinya bukan hanya berhenti pada tingkat kabupaten saja, tapi nanti terus mengikuti event-event yang lebih jangkauannya lebih luas lagi ya. Mungkin juga memang jika harus ditambah dengan mengikuti tambahan bimbingan di suatu tempat ya, saya doakan Mbak Reta tetap bersemangat. Amin. Amin. Loh, ini bawakan doanya ini bisa sampai tingkat internasional. Nggih? Amin. Mbak Reta apakah punya kebiasaan khusus untuk memahami matematika tersebut supaya bisa dicontoh oleh sobat-sobat bertani lainnya? Selalu dipelajari, ditekuni sampai bisa. Kalau kita mengerjakannya setengah-setengah tidak akan bisa, tapi kalau kita kerjakannya dengan semangat, terus berlatih akan mendapatkan suatu keberhasilan. Oh iya, pernah nggak kira-kira Mbak Reta ini mengalami kesulitan dalam mengerjakan matematika? Awal-awal matematika masuk di sanggar itu memang kesulitan, tapi setelah dilatih dan belajar di rumah itu sudah terbiasa. Oh iya, dan ketika awal mengalami kesulitan yang dirasakan Mbak Reta ini bagaimana? Putus asa atau rasa ingin tahunya semakin tinggi? Rasa ingin tahunya semakin tinggi. Ya, jadi setiap anak-anak yang berprestasi harus memiliki rasa semangat ingin tahu yang tinggi ya. Jadi tadi ada halangan satu kok enggak bisa ya, bagaimana ini? Mbak Reta terus berusaha untuk mencari tahu bagaimana pemecahannya ya. Benar. Pinter sekali. Ya. Di hadapan kita ini ada beberapa piala. Di sini yang menjadi piala dari Mbak Reta ini yang mana ya? Adakah di sini?
ada peringkat 1, terus ada juara 1 lomba KSN, ada peringkat 2 dan ada peringkat juara 1. Ya, ini juara 1. Juara 2. Oh, ini juara 2 matematika. Ya. Juara 2 matematika, Indonesia berprestasi. Hebat sekali. Ini peringkat 2 lomba matematika di Sunrise Mall. Berarti ini sudah lintas kabupaten ya. Nah, yang merah ini peringkat 1 lomba matematika, ini di Zupar Kabupaten Jombang. Ya, yang ini yang paling tinggi, ini yang KSN kemarin. Benar sekali, karena sudah juara 1. Saya sangat bangga, khususnya saya menjadi gurunya Mbak Reta ini sangat bangga karena ada salah satu siswa yang hebat dan berprestasi yang bisa mengharumkan nama Betari. Jadi kita tidak sia-sia memiliki nama Betari. Memang benar bahwa Betari berbudi dan berprestasi. Ya, Mbak Reta, sebenarnya kalau tadi sudah matematika, sekarang saya ingin ngobrol. Hobinya Mbak Reta ini apa sih? Supaya teman-teman tidak penasaran, masa Mbak Reta ini hobinya itu ya bawa kalkulator aja. Lah kalau Mbak Reta ini hobinya apa sih? Hobinya memainkan alat musik seperti pianika dan piano. Ya, itu Mbak Reta bermain otodidak ataukah mengikuti les khusus? Tidak, pertama itu lihat di YouTube, setelah itu belajar juga dari Om, karena kan Om juga bisa dikatakan mahir dalam memainkan piano. Wah, gitu. Hebat sekali ya. Jadi memang perkembangan otak ini juga bisa didukung dengan hobinya. Jadi hebat. Jadi sekarang tidak ada namanya anak itu tidak bisa, karena ternyata Mbak Reta pun juga ternyata sudah mampu untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tadi, YouTube, melihat di YouTube, mempelajarinya, kemudian belajar secara otodidak. Betul sekali. Apakah Bunda juga sudah mengetahui tentang hobi Mbak Reta yang satu ini? Sudah tahu, cuman Bunda kan pas itu pernah menawarkan, tapi saya masih belum kepingin dan nanti aja kapan-kapan gitu. Tidak tahun ini. Oh, tidak tahun ini, karena tahun ini tadi Mbak Reta fokusnya untuk ujian akhir ya. Pinter sekali. Jadi ada 5 manfaat yang bisa kita peroleh dengan bermain alat musik ya, yaitu melatih konsentrasi, mengembangkan kemampuan kognitif, melatih koordinasi ya, dan juga prestasi anak di sekolah akan lebih meningkat. Selain itu, dengan bermain alat musik juga bisa menjadi wahana rekreasi. Betul tidak Mbak Reta? Betul. Ya, jadi Mbak Reta mungkin kalau sudah matematika tadi sudah mengerjakan 10 soal, diselingi main piano begitu ya? Benar. Iya, jadi bisa kembali rileks. Pinter sekali. Kira-kira kalau Mbak Reta diminta untuk memilih nanti ke depan, Mbak Reta ini ingin mengembangkan ilmu pengetahuannya di bidang matematika, sains, ataukah di bidang musiknya? Dua-duanya. Dua-duanya. Bu Lili hanya bisa mendoakan semoga sukses pada kedua bidang tersebut. Oke? Iya. Adakah kesan dan pesan untuk Mbak Reta bagi sobat Betari yang ada di rumah? Terus semangat belajar, jangan patah semangat,
terus meraih prestasi, terus belajar untuk Sobat Betari di rumah. Gitu. Begitu aja ya. Oke Sobat Betari, inilah tadi bincang-bincang kita, bincang-bincang singkat, bincang-bincang santai bersama Ananda, Evania, Areta, Fitri, Rosidi. Terima kasih Mbak Reta yang sudah meluangkan waktunya dalam podcast Betari Channel. Terima kasih juga untuk Bu Lili dan Bapak Ibu Guru telah berkenan mengundang saya di Betari Podcast ini, dan juga terima kasih untuk Sobat Betari di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betari, berbudi, dan berprestasi. Dan narasumber kita yang kedua yang sudah Bu Lili sebutkan tadi di awal, yaitu kita akan berbincang bersama Ananda Diof Akbar Ikranagara. Betul sekali? Betul Bu. Iya, ini enaknya dipanggil apa ini? Diof aja gak apa-apa. Oh Diof, tak kenal maka tak sayang. Coba Mas Diof, coba diperkenalkan kepada Sobat Betari, siapa sih Mas Diof itu? Hai teman-teman, nama saya Diof Akbar Ikranagara, bisa dipanggil Ananda Diof. Saya berumur 12 tahun. Saya berada di kelas 6A. Tahun ini saya beranjak ke umur 13 tahun. Ya, jika tadi kita sudah membicarakan prestasi dalam bidang ilmu, ya. Sekarang dengan bintang tamu kita, dengan tamu kita selanjutnya ini, kita akan membicarakan tentang prestasinya juga, tapi bukan lagi prestasi mengenai ilmu. Di sini Mas Diof prestasinya adalah dalam bidang seni, betul? Betul sekali. Iya, khususnya ini seni apa ya Mas Diof ya? Khususnya seni melukis dan menggambar. Wah, hebat sekali. Saya jadi sangat excited ini, sangat tertarik. Oh, kok dikatakan di sini di dalam CV-nya itu Mas Diof itu adalah salah satu anak berprestasi di Betari. Prestasi apa sih, saya tuh sampai memikirkan. Ya, ini enaknya Mas Diof sendiri yang cerita. Prestasi apa ya Mas Diof? Saat saya kelas 5 pada tahun 2021, saya pernah mengikuti lomba FLS 2N dan alhamdulillah juga mendapatkan juara 3. Kemudian saya pernah mengikuti lomba poster tingkat kabupaten dan alhamdulillah juga mendapatkan juara 3. Lomba poster itu saya mengikuti pada tahun 2021 pada saat saya kelas 6. Dan yang kemarin itu saya pernah mengikuti lomba gambar bercerita dan alhamdulillah juga mendapatkan juara harapan 2. Itu saja Bu. Ya, itu saja. Sajanya ini sangat luar biasa loh Mas Diof. Karena apa yang dicapai oleh Mas Diof ini belum tentu dicapai oleh teman-teman. Iya. Tapi kita berharap nanti teman-teman yang lain bisa menyusul prestasi seperti yang telah diukir oleh Mas Diof. Oke, Mas Diof, bisakah kita berbagi cerita persiapannya Mas Diof ini dalam mengikuti lomba FLS itu apa saja? Yang pertama tentunya saya latihan sketsa. Kemudian setelah latihan sketsa, saya juga mencari warna-warna yang cocok. Dan saya berlatih sekitaran 2 minggu lamanya Bu. Oh iya, di sini Mas Diof ini berlatih mandiri ataukah ada yang membimbing, mengarahkan? Ada Bu. Oh iya, bisa berbagi siapa yang mengarahkan? Ada Bu. Saya kan les menggambar, namanya Sanggar Lukis. Yang mengajar saya melukis itu adalah Bapak Eko Tomo. Juga bisa dipanggil Bapak Eko. Iya, Pak Eko ya. Ya. Jadi sebenarnya melukis ini kan sudah diajarkan juga ya dalam pelajaran sejak kelas 1 sampai kelas 6 ini sudah. Tetapi ini juga dirasa kurang ya oleh kurang. Mas Diof lah. Mas Diof ini masih kurang. Lah bagaimana cara menutupi kekurangannya tadi?
Ternyata Mas Diof mengikuti sanggar Lukis. lukis di luar kegiatan Sekolah. sekolah. Pinter sekali. Ya, tadi Mas Diof mengatakan berlatihnya itu hanya 2 Minggu. minggu. Masa Mas Diof nggak tidur? Terus setiap jam 24 jam itu latihan terus? Enggak. Nah itu berapa durasinya itu? Kalau sekali berlatih itu berapa durasinya? Minimal sesuai waktu lombanya, Bu. Sekitaran 2 jam. Oh, karena waktunya Lombanya. yang daring itu dilakukan dalam kurun waktu 2 jam, Iya. sehingga Mas Diof pun harus berusaha berlatih Iya. dalam kurun waktu 2 jam itu ya. Betul. Pinter sekali. Mas Diof, Iya. di sini tuh kemarin saya melihat beberapa karya Mas Diof. Mas Diof ini karyanya itu sangat, bagi Bu Lili di usia Mas Diof ini sudah sangat bagus. Ya, toh. Ini sebenarnya dalam menghasilkan karya tersebut, Iya. inspirasi utama Mas Diof itu dari mana? Yang pertama saya itu ingin berinspirasi itu kayak bisa menggambar wajah-wajah gitu loh, Bu. Iya. Nanti kan juga bisa untuk dijual. Wah, kecil-kecil sudah mempunyai pemikiran komersil. Ya. Terus apa lagi? Dan juga saya juga ingin itu, Bu, kayak mengikuti lomba-lomba. Dulu saat saya upacara itu sering melihat kayak ada yang ikut lomba mendapatkan piala, namanya dipanggil. Oh begitu. Iya. Iya. Mas Diof, ketika Mas Diof berlatih, Iya. itu biasanya Iya. tempat menggambar itu di dalam ruangan saja atau bagaimana? Ya tergantung, Bu, itu kalau misalnya tergantung moodku, Bu. Kalau misalnya kayak bosen di dalam rumah ya kayak di luar gitu. Kalau pas kayak di luar itu kayak mendung, hujan, ya bisa di ruangan juga. Oh gitu ya. Iya. Apakah Mas Diof juga pernah duduk di suatu tempat, Iya. terus dengan membawa buku sketch itu tadi di luar ruangan, contohnya di alam terbuka gitu juga pernah Pernah, Bu. melakukan itu? Pernah. Pernah. Itu dulu pernah di rumah sama di sanggar lukis. Oh iya. Oh di sanggar lukis juga diajarkan seperti itu ya? Iya, Bu. Oh pinter sekali. Jadi tadi yang pertama itu karena hobi ya Mas Dian ya? Iya, hobi. Iya, jadi hobi, kemudian mamanya juga Iya. tahu bahwa itu adalah potensi Iya. untuk Mas Diof. Jadi dari hobi kemudian menjadi potensi, dan kini potensi itu harus dikembangkan supaya Terus bisa lalu. bermanfaat. Jadi teman-teman juga kalau di rumah memiliki satu saja potensi, ya kenalilah minimal satu saja potensi pada diri kalian, kemudian kembangkanlah potensi tersebut. Tapi kalau kamu punya potensi terus kamu diamkan saja, maka potensi itu tidak akan memberikan Hasil. atau tidak Atau akan tidak akan memberikan. berkembang. Lah, betul sekali ya. Iya. Tadi juga dia pernah memenangkan lomba tahun 2020. Iya. Itu coba bagaimana ceritanya? Lomba apa saja itu? Saat 2021 itu saya pernah mengikuti lomba FLS 2N tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah mendapatkan juara 3. Itu saja, Bu. Yang lainnya kayak lomba-lomba, kayak lomba di rumah gitu, Bu. Oh ya, lomba di rumah. Berarti Iya. tadi perlombaan tadi dilakukan secara daring? Enggak, ya kayak lomba biasa gitu, Bu. Luring. Oh, luring. Iya. Ada juga yang dilakukan secara daring? Ada. Ada ya. Jadi ternyata COVID ini bukan menjadi penghalang ya Iya. untuk tetap Berkarya. berprestasi dan berkarya. Betul sekali.
Ya, jadi untuk mengembangkan potensi memang diperlukan bantuan dari orang yang ahli. Iya. Betul nggak? Betul sekali. Ya, Bu. karena tanpa bantuan ahli tidak akan bisa berkembang dan hanya bisa menggunakan teknik yang kita pertama bisa itu. Oh, jadi kalau sudah merasa bisa tapi tidak ada bimbingan lebih lanjut ya Iya. bisanya ya gitu Iya. saja ya. Iya, Bu, benar. Tapi dengan adanya bimbingan dari Iya. orang yang ahli tadi, Mas Maka Diop akan akhirnya bisa tahu iya. ya bagaimana sih mewarnai yang lebih estetik. Iya. Iya, teknik apa saja sih gitu ya. Iya, Bu. Betul sekali. Mas Diop di sini ketika belajar berlatih melukis ya itu memang ada target tertentu ataukah memang wis aku sambil santai saja gitu. Ya, dua-duanya, Bu. Jadi kayak kalau ada misalnya aku pengen bisa gambar ini ya harus lebih ditekunin dan bilang ke guru lesnya gini. Kalau yang santai ya kayak gambar apa gitu yang biasa gitu. Ya, jadi memang di sini pertama kali langkah untuk melukis supaya teman-teman tuh tidak bingung. Apakah melukis itu aku langsung ambil kuas dan cat minyak ya? Nah, langkah pertama itu apa Mas Dio? Ya, menentukan temanya apa dulu, kemudian sketsa. Iya. Kemudian sketsanya itu ditebal-tebalkan, lalu menentukan warna apa yang cocok gitu loh, Bu. Oh iya. Kalau misalnya wajah tergantung warna boleh coklat, boleh krem begitu. Ya. Kemudian itu langsung diwarnai. Sudah begitu. Jadi yang pertama tadi itu menentukan tema, yang Iya. kedua sketsa. Iya. Ya. Jadi itu kan sudah sangat sesuai dengan materi dalam pelajaran ya. Iya, Bu. Pelajaran SBDP. Iya, pelajaran SBDP. Betul sekali. Kalau untuk pembuatan persiapan lomba poster, ya. Itu Lomba kan poster itu bagaimana? itu kan posisinya itu saya sudah les, Bu. Jadi pertama saya sama guru les saya itu disuruh untuk temanya ditentukan sama latihan sketsa tipis-tipis dulu. Kemudian sketsa itu dibawa ke sanggar lukis, kemudian juga ditambah-tambah atau diperbaiki oleh guru les. Dan di rumah itu ditebalkan dan akhirnya latihan menentukan warna. Tekniknya itu boleh degradasi, Bu. Lebih bagus kalau degradasi. Oh, degradasi. Ini ada kata baru lagi untuk sobat-sobat bertari. Coba nanti searching ya, apa sih degradasi? Bagaimana contohnya degradasi? Jadi ada percampuran warna Iya. yang akhirnya tidak kentara gitu Iya, ya. kayak menyatu gitu. Iya, menyatu. Jadi tidak boleh langsung merah ditumpangi dengan kuning, begitu Iya, tidak boleh ya. tidak. Jadi harus ada degradasinya. Iya. Betul sekali. Ini kalau ketika lomba melukis, Iya. Mas Diop itu lebih cenderung menggunakan teknik basah atau teknik kering ya? Dua-duanya, Bu, tergantung. Tapi saya sekarang ini masih mendalami teknik yang basah, Bu. Teknik basah Iya. dengan alat lukis apa? Cat air dan kuas. Cat air dan Kuas. kuas. Betul. Karena kalau teknik kering sudah pernah dilakukan di kelas rendah ya. Pernah, Bu, Dulu menggunakan teknik pensil warna boleh, spidol boleh, dan krayon. Ya, untuk kelas 6 ini Mas Diop masih mendalami Iya. menggunakan teknik Cat. basah. Iya. Betul sekali. Nah, Mas Diop, ini di depan ini itu ada sertifikat yang sudah pernah diraih oleh Mas Diop. Iya. Mari kita tunjukkan satu persatu kepada sobat betari. Toh kan? Iya. Sangat terlihat ini. Iya. Diop Akbar Ikranagara, Iya. SDN Jombatan 3.
ini prestasi juara harapan 2 lomba drawing contest at home. Ya, ini jadi menggambarnya di rumah ya. Iya, melalui Ini daring. Iya, daring. Penyelenggaranya oleh SMP Muhammadiyah 1 Jombang. Yang kedua, mari kita lihat lagi sertifikatnya Mas Diof. Ini ada juara 3 lomba menggambar poster virtual Iya. tingkat SDMI sederajat. Ya. Iya. Ini penyelenggaranya Itu. itu ya dari Iya. Forum Anak Jombang. Forum Anak Jombang. Iya. Mm-mm. Ini juga kan ini melalui daring. Dulu ini juga ngerjakannya di sini Bu, di podcast Betari. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi Mas Diof ini juga sudah pernah memanfaatkan ruangan podcast ini Iya. untuk mengikuti lomba menggambar poster virtual tersebut ya. Betul sekali. Iya, dan sangat bersyukur Mendapatkan meraih juara 3. Dan yang terakhir ini ada lagi juara 3 lomba gambar Cerita. bercerita. Iya. Ini. Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekecamatan Jombang. Jombang. Ya, Iya. Mas Diof, apakah Mas Diof akan puas pada 3 sertifikat ini saja atau bagaimana ke depan? Puas sih, puas Bu, cuma kayak kurang gitu, masih mau mengikuti lomba saat SMP. Hebat sekali Iya. ya. Jadi kalau ada event-event yang Iya. lebih jangkauannya lebih luas lagi, Mas Iya. Diof juga Akan ikut. harus ikut berpartisipasi Iya. ya. Dan saya doakan Mas Diof akan prestasinya semakin meningkat. Oke? Amin. Amin. Tadi juga ada titipan. Ada 2 sertifikat yang pernah diraih oleh Ananda Evania. Tadi narasumber pertama kita, yaitu yang pertama tadi juara 1 pada KSN ya. KSN tahun 2021, dan yang kedua ini sertifikat yang diterima oleh Ananda Evania ya, juara 1 kompetisi sains nasional tingkat SD sekecamatan Jombang ya. Dan prestasi-prestasi kalian yang sudah ditorehkan ini juga pasti akan membawa berkah bagi masa depan Iya. kalian ya. Betul. Untuk Ananda Diof, Iya. adakah pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk sobat bertani yang ada di rumah? Terus berkarya, jangan pantang menyerah, dan terus berkreasilah. Kesalahanmu saat ini akan menjadi kesuksesanmu saat nanti. Dan tekunilah bakat yang engkau miliki dan kreasikanlah. Itu saja Bu. Dalam sekali ya. Masih sangat muda tapi bisa memberikan pesan yang begitu mendalam. Terima kasih Ananda Diof atas waktunya dalam bincang santai melalui Betari podcast kita pada pagi ini. Sama-sama Bu. Sobat Betari, begitulah cerita inspiratif yang bisa kita terima dari Ananda Diof dan Ananda Evania Areta. Semoga seluruh sobat Betari di rumah juga termotivasi kepada kedua Ananda tadi dan berprestasi juga di kemudian hari. Jangan lupa pesannya yang tadi, like, comment, and subscribe channel Betari Podcast agar channel Betari semakin berkembang. Betari berbudi dan berprestasi. Salam sejahtera untuk kita semua.